Baiklah, malam ini ketemu lagi di channel saya Yuli Zartika Podcast. Malam ini saya kedatangan 2 tamu loh, satu Mbak Ade, satu lagi Mbak Isana, satu lagi mereka jomblo tanpa anak, satu lagi, single parent. Makanya kita akan mendengar apa-apa yang mereka, informasikan tentang kejombloan mereka. Apakah mereka bahagia atau tidak? Iya, Makasih ya udah datang, nunggu loh dari sama-sama. tadi. Sama siapa ke sini tadi? Sama teman, Sama temen heeh, ya. Tadi ada kegiatan ya? iya. Iya. Baiklah, kita hari ini, bincang-bincang masalah santai aja ya. Ya tentang kondisi aku panggil Bu aja ya? Panggil nama Panggil Mbak aja, Ade aja iya. ya? Iya. Mbak Ade kita bincang yang santai-santai aja ya. Aku cuma, tertarik aja dengan kesendiriannya itu. Jomblo. Jomblo, bahasa kerennya jomblo ya. Oke, sebelum saya lanjut silakan subscribe YouTube saya, like and share ya, dan jangan lupa, nyalakan loncengnya supaya, channel saya semakin bertambah dan semakin maju. Makasih, Amin amin. Mbak Ade, panggilannya Mbak Ade ya. Gimana Mbak Ade sekarang, sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Apa-apa aja sih kegiatannya? Sebentar, saya Ya, balikkan ke belakang. Sebelumnya Mbak Ade asalnya dari mana ya? dari Medan, Oh dari eee, Medan. Berarti, ada marga Sabata atau Melayu Daily atau gimana? kebetulan ada Oh marganya apa? Panjaitan. Oh Panjaitan. Oh jadi ada marganya ya. Jadi tapi tidak semua orang Medan tuh ada marga ya? Iya Kalau Melayu tergantung Daily ada juga tetap ada? tergantung orang Batak enggaknya, bapak dari kan itu nasab dari ayahnya kan, Heeh heeh. Oh jadi itu, ayahnya marga Panjaitan. itu, heeh, Turunan dari ayah ya. Udah heeh. lama di Batam? Udah dari 90. Dari 90? 91. Berarti kayaknya sudah jadi orang Batam lah ya, nggak ada kampung lagi ya, kampungnya di Batam ya. Iya, Mbak Ade sudah pernah itulah menikah kira-kira. belum? Pernah, Pernah, udah, berapa lama sendiri? dari 2000 udah lama, 2006. Oh 2006, berarti sudah sekitar 6 tahun ya? 2006 loh. 2006, berarti sudah hampir 13 tahun ya? Iya, lebih kurang. Ah, berarti udah lama ya? Berarti kayaknya Mbak Ade ini menikmati kesendiriannya ya? Iya? Mengalir aja seperti air, Eee iya eee menikmati. eee, maksud saya, kok bisa sendiri, menikmati itu lama loh 13 tahun. Biasanya orang kalau setelah menikah, kecuali kalau dia sudah tua kali ya, nggak mau lagi nikah ya, kayak ibu saya kan udah lama sendiri karena dia sudah tua, tapi Mbak Ade kan masih muda gitu. Sebelumnya mungkin apa aja kegiatan Mbak Ade ya? Saya ngajar di TK, kebetulan kan guru, Heeh, oh guru, guru heeh, guru TK dan sambil juga ngajar di mhm. TPA, ngajar ngaji, Oh ngajar ngaji juga, Masya heeh. Allah. Apalagi kegiatannya? 2014 saya dikenalkan sama burdah itu, kayak sholawat gitu ya, pembacaan Heeh. burdah. Dari situlah bertambah, ya kuncinya sih apa ya, satu Allah lagi, Allah dulu, Allah terus itu aja sih, Iya ingatnya ke betul. Allah gitu ya. Jadi, keseharian Mbak Ade ini pertama ngajar, ngajar Heeh, di TK, kemudian, ada kegiatan di TPA, berarti nggak guru ngaji ya. Sudah itu iya, burdah itu seperti musik yang pakai seperti itu ya, sholawat ya, salawat-salawat heeh, itu ya? Itu setiap pujian-pujian hari ya? kepada Rasulullah, enggak setiap hari, ada tergantung permintaan orangnya, ada yang bulanan, sebulan sekali, ada yang Oh mingguan, itu, itu rutinan, seperti itu, maksudnya, bisa dipanggil gitu ya? bisa Ada grupnya? heeh, iya. Oh bagus juga ya, apa nama itunya? Burda Burdah Azharah, Huda Majelis Burdah Az-Zahra. Jadi Azharah. kalau misalnya biasanya ada pengajian, ada Iya, pengantin ya? kita sering dipanggil Oh untuk sering dipanggil ya? Sudah kemana aja itu? masih Batam. Masih masih Batam aja ya? Tapi, Iya price-nya nggak terlalu tinggi ya? iya, nggak ada price. Nggak ada Iya, price ya? tapi Ada guru lah, kita memang, heeh, udah berpesan ya, guru kita kebetulan dari Singapura mhm, ya, yang menjajahkan kita, yang, mhm, meridhoi kita untuk meneruskan syiar burdah di Kota Batam. Beliau kebetulan mhm. dari Singapura, Oh mmm, dari heeh. Singapura? Jadi kita tahu awal-awal burdah itu dari beliau, Oh jadi, link-nya dari Singapura ya? iya Baru dikembangkan di Batam. iya. Banyak nggak ya yang melakukan kegiatan itu ya?
Alhamdulillah ya, untuk Batam ini malah sekarang lagi orang-orang lagi kepengennya burdah-burdah gitu kayaknya Heeh. seperti Itu, itu. melakukan latihannya kan pagi kan TK kan? Mhm. Ngajarnya TPA kapan? Sore, Sore? ada asar, heeh. Habis itu setiap hari? Iya, Kalau burdah ini latihannya kapan? kita latihannya malam. Itu, berapa orang satu kali grup itu berapa orang? Lebih kurang 10, 10 orang. Itu, anak-anak. perempuan semua? Iya, kita muslimah Itu khusus. di rumah atau di masjid atau di mana gitu lokasinya burdahnya itu? Latihannya itu? Kalau untuk latihan kita di rumah, kadang kita numpang juga Mhm. di rumah siapa yang mau Kayaknya gitu. ini burdah ini baru maksudnya, belum terlalu populer ya di Batam ya? Enggak Kayak, justru, kan belum banyak yang tahu tapi sebenarnya udah mulai, udah banyak. sudah mulai ya? Heeh, Iya, saya kan kalau ibu saya tuh ada juga di rumahnya, tapi seperti kompang atau apa tuh, rabana gitu ya, mhm rabana mhm. banyak kan. Kalau ini Kalau ini hadroh, heeh, hadroh. lain gitu ya. Heeh, Iya, saya kan yang sering dibawa acara pengajian itu kan. iya Iya iya, itu, enak juga itu ya, selawatan gitu ya. mhm, Jadi, itu kegiatannya ya, sehari-hari itulah ya, iya alhamdulillah. menikmati sekali ya, tidak ada merasa bosan atau apa. Misalnya setelah kegiatan ini, habis ini, itu yang dilakukan. Enggak ada merasa bosan atau gimana gitu? Justru asik gitu. Justru asik ya? Tidak ada, tapi gini ya, kan kita kadang-kadang kan, dengan ada kegiatan itu, ada nggak keinginan misalnya di saat sendiri itu ingin punya pasangan atau apa gitu? Nggak sempat mikir lagi karena udah sibuk ya kan ya, Oh dan jadi, jadi saking sibuknya iya ya, pulang udah plek tidur gitu, seperti itu sehari-hari. jadi, Heeh, berarti cukup menyita waktu ya kegiatannya ya? Masya Allah ya, Sampai pagi, sampai malam berarti full ya? iya, Tapi menikmati ya? alhamdulillah. Bisa nggak misalnya, aku ingin, dengar seperti apa Bunda itu, ini tanpa musik, coba coba coba. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik Mhm. alaihi. Maulaya sholli wa sallim Mhm. daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lebih kurang seperti itu. Merdu sekali ya. Wah bikin bikin itu ya, bikin gimana ya, bikin nyenyak tidur gitu ya kalau kita dengar. Itu bikin tenang gitu ya kalau kita Iya, dengar itu ya. Tapi insyaallah. ini Mbak Ade ya, saya kadang-kadang, berpikir, kan pernah menikah, sekarang sendiri. Kesendiriannya itu kan bahagia ya, bahagia sekali. Tapi kan, kebahagiaan itu kan maksudnya bukan saya katakan semu, misalnya berdua kayaknya lebih bagus juga daripada sendiri. Apakah itu ada terpikiran nggak di diri Mbak Ade? Jujur sebenarnya nggak ada, tapi, tetap kita kan nggak boleh ya Mhm, menutup diri, menutup heeh, hati ya gitu ya. Jadi mhm, semuanya diserahkan aja ke Allah, mengalir seperti air kalau memang mhm, ada ya mhm, alhamdulillah gitu mhm, diterima. mhm. Oh Ya, gitu ya. iya. Dan Mbak Ade, maksudnya menikmati kesendiriannya itu. Jadi ibaratnya, kerennya bahasanya jomblo lah. Jomblo itu bukan berarti nggak bisa bahagia ya, bisa kita ciptakan bagaimana kita bahagia. Dan kesendirian kita itu bukan bukan murni keinginan kita ya, itu karena Mhm. takdir dari Allah ya. Jadi Mbak Ade ada nggak misalnya, eee, pergi ke luar kota atau kemana gitu setiap hari atau apa, atau di rumah aja gitu? Saya ini gimana ya, tipenya kalau lagi di rumah ya di rumah gitu, Mhm seneng mhm. di rumah. Tapi kalau Heeh. pas udah keluar, ya udah di luar gitu. Heeh. Jadi, Itu, eee teman-teman mudanya itu Mbak Ade sendiri ya yang single ya? Apakah yang lain juga ada yang single sehingga, ibaratnya, "Ah, ada kawan ini, ngapain aku mikir-mikir, punya pasangan," gitu? Enggak, justru teman-teman udah pada nikah, ada Mhm. yang punya anak, ada yang gitu, tapi ada juga Mhm yang mhm. sama kayak, saya. Oh gitu ya. Iya, Jadi, kegiatannya itu, ibaratnya semua kegiatan yang Mbak Ade lakukan tuh untuk kebutuhan, masyarakat banyak ya seperti ngajar, TK, TPA ya, kemudian burdah itu sendiri ya. Kak itu, pernah nggak misalnya ke daerah-daerah luar Batam misalnya
Keluar Batam lah sehingga, tinggal di sana gitu, 1 malam atau apa gitu? Enggak Untuk ya? kegiatan Burda Heeh ini, heeh. ada berapa Oh kali kita bahkan sama ustazah ya, kita pernah ke Lingga, siar oh, Burda mhm ini mhm ya, mhm. pernah ke Tanjung Pinang gitu. Heeh, Tapi, sekarang karena beliau juga udah almarhumah mhm ya, udah mhm, meninggal, jadi apalagi sekarang Covid ya, corona, jadi udah mhm. 2 tahun lebih kita nggak ke Singapura. Biasanya dalam dalam per 3 bulan kita ada kegiatan, kadang kalau di Singapura Oh, kita yang ke ke Singapura? Singapura, heeh, Oh, kalau itu, ke Singapura itu, biaya sama siapa ya? Biayanya dari mana itu kalau ke Singapura? ongkos kita sendiri, tapi di Mhm. sana kita disiapin tempat makan, apa gitu, Mmm. dijamu lah benar-benar. Oh, kayaknya enak ya, nikmat ya, Masya Allah, kegiatannya ya? kalau kita udah cinta, kita Heeh. nggak mikirkan berapa pun yang kita keluarkan, seperti Oh itu. gitu ya. Sudah itu ada nggak kekhawatiran dari keluarga, misalnya orang tuanya, abangnya, ibunya, atau bapaknya, "Aduh anakku ini kapan punya calon biar biar tenang gitu, melepas," gitu? Ya waktu dulu ibu ya, ibu Mhm masih ada mhm. ya wajar ya namanya orang Heeh, tua kan pengen anaknya gitu ya. mhm, Justru itulah yang bikin kepikiran beliau gitu heeh. ya, sampai beliau meninggal, belum bisa Oh, mewujudkan mhm mhm keinginannya seperti mhm. itu. Tapi ya tetap aja kita kan harus nggak bisa, namanya kalau udah takdir ya seperti itu, ya. Mhm. Soalnya gini Mbak Ade, 2006 itu lama loh. Kan Iya, begitu mereka mungkin ngelihat juga kita enjoy jadi ya nggak memaksakan gitu ya, udah yang penting anaknya, nggak ini gitu ya tapi mungkin kan Mbak seperti Ade itu. kan nggak ada kepikiran untuk maksud saya untuk single selamanya kan. Tapi Alhamdulillah udah deket-deket ini. sudah ada calon? Ya insyaallah Oh, bulan depan, berarti mohon doanya. berarti, sudah ada calon, berarti, kesendiriannya akan berakhir. Iya seperti Tapi itu. selama 13 tahun sudah pernah menikah, bukan berarti tidak bahagia ya, Iya. selama selama 13 tahun itu ya. Dan, tidak ada penyesalan nah bahwa itu sendiri itu, nyesal itu enggak ya? Iya itu tadi, sama sekali nggak bahkan mau menikah ini pun nggak pernah kepikiran gitu bakal menikah lagi gitu ya, mungkin Oh, karena gitu ya? heeh, Ya, saya lihat Mbak Ade kan, di samping, kegiatannya itu untuk, masyarakat banyak, itu sangat, Masya Allah bagus sekali ya, guru-guru TK, TK-nya TK Islam. iya, TK Islam, udah itu TPA, ngajar ngaji lagi. Itu, surga ya itu, surga amin mudah amin. lagi itu untuk menghibur, apalagi hati yang sedang sunyi, sepi, terluka, itu terhibur sekali ya. Kemudian saya Tenang yang jelas sholawat itu yang membawa ketenangan. hidup Mbak Ade selama sendiri itu tidak ada misalnya tidak ada mengganggu orang dan orang tidak bisa memfitnah kita karena kegiatan yang kita lakukan semua itu bermanfaat untuk orang banyak gitu kan, ya Iya kan. Jadi, insyaallah, mudah-mudahan. selama 13 tahun ini betul-betul terisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Insyaallah, Nah, insya mudah-mudahan, Allah ya. heeh. Jadi, kira-kira, pesan apa ini bagi yang jomblo-jomblo di sana? Ya itu tadi, dalam kehidupan sehari-hari tetap kedepankan Allah ya, Allah lagi, Mhm Allah terus. mhm. Itu aja yang penting kita berserah sama Allah, la haula wala quwata illa billah Mhm gitu ya. mhm. Semuanya kehendak Allah, ya Mhm kita mhm. percaya dengan takdir Mhm ya, mhm. takdir baik, takdir buruk yang diberikan kepada kita, itu aja. Dan kita Mhm. yakin dan saya yakin-yakin dan percaya bahwa Mhm. Allah di dekat kita, Allah melihat kita, apapun yang kita lakukan. Jadi itu untuk menjaga kita Mhm dari mhm. hal-hal yang buruk, Mhm. insyaallah seperti itu. Tapi, Mbak Ade, dalam melaksanakan kegiatan itu tidak menutup diri kan? Misalnya ada misalnya cuek BB sama cowok atau apa, ada yang Ya mau sama sekali jodohin. enggak, buktinya menikah ini. Oh iya, maksud saya kan, ini kan sudah hampir, mau masuk ke Heeh, 14 tahun kan. iya. Selama ini, bukan berarti misalnya, menyesal, atau, trauma atau apa gitu, enggak ya? Enggak ada. Ya mungkin karena Allah tadi itu Heeh, jodohnya belum datang, jadi mhm. ada aja kendalanya Iya, gitu mhm. ya. Jadi semua itu karena yang di atas ya, walaupun kita udah Iya, berusaha mungkin keluarga banyak juga mencari kan, iya, ya menjodoh-jodohkan, tapi seperti karena itu, tidak tidak jodohnya tak sampai mhm, sampai 14 tahun ya, single iya. ya. Waduh, jadi sudah ketemu sekarang. Iya, alhamdulillah. Kapan niatnya itu akan terlaksana? Rahasia, insyaallah Oh, bulan depan. rahasia. Itu Allah yang tahu Iya ya, iya, heeh. doakan Iya. mudah-mudahan Jadi, lancar. sekarang, kita pesan sama yang single-single itu, jangan terlalu memaksakan diri ya, betul Iya, kan? jalani aja, Jalanin heeh, aja, mengalir mhm. seperti biasa, carilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Iya ya, iya, seperti terutama itu. bagi orang banyak.
toh itu semua nanti, untuk diri kita sendiri, kita bisa puas ya. Sehingga Mhm. apa yang terjadi, pada diri kita misalnya kita single, itu bukan karena kehendak kita ya, Iya kehendak benar, Allah ya. heeh. Nah, Yang kemudian itu penting ada kita terus berbuat baik ya mhm di mana mhm pun kita mhm berada mhm. lakukan yang terbaik Iya, ya. bagus sekali ya. Jadi, banyak orang bilang, kadang-kadang ya, Mbak Ade ada merasa malu nggak? Misalnya ada kadang-kadang teman kan kadang-kadang males lah sama dia, dia sering tanya-tanya, "Kapan aku nikah?" Apa-apa gitu. Kalau Mbak Ade ada merasa nggak misalnya berkumpul sama ibu-ibu yang berkeluarga, ada merasa minder nggak? Mungkin karena kita nggak pernah saking ininya ya, jadi nggak pernah membicarakan yang kayak gitu-gitu, jadi udah nggak sempet gitu rasanya, ya Mhm. udah seandainya pun ada ya, ya gimana mau, tapi memang Allah belum kasih gitu aja jawabnya Mhm. sih, nggak ada Ah, rasa. terus saya mau tanya, kan Mbak Ade itu kan ada Mbak Ade sudah itu ya, sudah naik haji ya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya, heeh. 2014 Itu, kemarin. kan biayanya gede, itu hasil jerih payah sendiri ya? Ya itulah tadi semuanya Allah ya semuanya, Heeh nggak ada yang heeh nggak mungkin heeh. kalau Allah yang berkehendak. Mhm. Kebetulan waktu sebelum nikah Mhm. pernah beli rumah gitu ya, jadi Oh, waktu Allah. punya rumah Mhm. itu disewakan karena saya nggak tinggal di situ ya, Heeh karena heeh. keluarga nggak kasih, masih sendiri ngapain tinggal di Mhm rumah itu. mhm Pernah mhm. 2 bulan tinggal di situ, Mhm dijemput paksa mhm. sama keluarga, "Ayo tinggal di rumah dulu, biar aja tuh Mhm disewain," gitu ya. mhm. Nah ketika disewakan, biasa kalau namanya rumah disewakan ya, Mhm. terus ada yang lari, ada yang kabur, ada yang macam-macam lah. Mhm Terus mhm. waktu itu ada banyak barang ya, waktu itu kan, Mhm. saya pernah jualan. Mhm. Jadi alat-alat stainless-stainless-nya itu di rumah itu titip, Diambil ternyata hilang gitu kan. diambil, Jadi heeh. Masya Allah jadi berawal dari kesel gitu ya rasanya kayak, "Ah Mhm. ya udahlah ngapain juga, mendingan rumah ini dijual untuk Mhm. naik haji," gitu ya. Tapi ya karena Oh, niat baik ya ada yang iya beli gitu ya, berarti kebetulan hasilnya, hasil di dari jual rumah itu sebenarnya sampai mhm mhm. keluarga kebetulan, bilang sama keluarga mendukung, kata keluarga, "Ya ngapain Mhm. juga Kakak punya rumah," adik itu ya, Mhm mhm. sekarang malah adik udah almarhum, jadi saya tinggal di Mhm. rumahnya itu ya sama Mhm. menjaga anak-anaknya gitu ya. Mhm. Jadi, "Ngapain Kakak, ini punya rumah? Oh nanti kalau punya suami juga ikut suami," katanya. Mhm "Ya udah mhm. mending Kakak jual buat naik haji." Jadi semuanya mendukung keluarga itu, Mhm jadi mhm. alhamdulillah bisa naik haji gitu ya. Mhm. Jadi nggak harus kaya Jadi juga ya bisa naik haji, Masya Allah. iya, Masya Allah sekali ya. Kadang-kadang ada orang yang tunggu banyak duit baru naik haji ya. Iya. Dia dikatakan kaya baru naik haji ya, tapi Mbak Ade enggak ya. Mbak Ade berpikir, untuk tunaikan, itu ya syarat Ya Islam karena kita. kita harus mendahulukan Allah kan, Iya, dahulukan hak mhm. Allah dulu. Tapi sebenarnya Mhm. memang masih, ada yang bilang, Mhm. belum pantas ya, belum wajib untuk naik haji. Tapi kalau Allah yang berkehendak itu ya kita kan bukan, itu. Maksudnya belum pantas kenapa? Iya karena kan belum, kaya enggak, itu kan naik haji itu kan bagi yang mampu, ada Bagi juga yang heeh, berpendapat seperti itu. mhm. Tapi yang mampu juga kalau belum terpanggil juga nggak bisa Iya kan? Ya banyak itu sekali dia, orang yang mampu, heeh, rumahnya rumah gedung, ada ini itu semua, tapi naik haji dia tidak mampu. Mungkin iya karena belum kehendak Allah panggilan, bukan semuanya, karena panggilan Allah gitu mhm. kan. Jadi, Mbak Ade dalam kesendiriannya itu banyak sekali hal-hal yang dilakukan ya. Jadi, eee eee, misalnya gini, ngumpul nih sama ibu-ibu kan, waktu ngumpul itu kan ibu-ibu kan, mereka ada suaminya, ada perasaan apa gitu? Ya biasa aja Betul. bener, Benar, biasa aja, nggak ada masalahnya, "Aku kapan ya?" Gitu, nggak ada kepikiran seperti itu, gitu. nggak pernah justru kalau ada punya teman punya suami ya kita kompak seperti, Mhm sama suaminya mhm. juga baik Bukan sama bukan istrinya, ma ma maksudnya bukan saya katakan bahwa perasaan gitu iri, ya, perasaan di hati gitu. alhamdulillah sih belum pernah sih ngerasa iri, ya nggak ada Enggak seperti ya? itu Mhm ya, mhm. Berarti Mbak Ade kesendirian itu tidak menjadi masalah ya? Tidak ada heeh. rasa frustasi gitu ya? Ya itu tadi jalanin Mhm ajalah kalau memang udah mhm kehendak mhm. Allah, takdir, ya udah seperti itu kan kita harus Mhm. percaya, takdir baik, takdir buruk untuk kita gitu kalau Mhm memang. mhm. Iya iya ya. Ya bagus, sekali ya. Jadi tidak ada kesedihan dalam kesendirian itu. Jomblo itu tidak perlu sedih gitu ya. Silakan Anda jomblo dan tidak akan ada kesedihan dalam jomblo tersebut ya. Mmm. Bagus sekali. Aku mau dengar lagi lah, selawatnya. Siapa tahu, teman-teman di sini kan banyak kan yang ini kan ke mana-mana kan ingin mendengar selawatnya, siapa tahu ingin pakai gitu. Oh, ya Coba boleh boleh. coba lagi lah, enak Ya, sekali. Allahumma shalli wa sallim wa barik Mmm. alaihi. Maulaya shalli wa sallim
lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahim. Masyaallah. Masyaallah, merdu sekali suaranya. Banyak ya, ya selawatnya banyak, maksudnya banyak macam ya? Iya dia kebetulan yang kita diijazahkan oleh guru kita itu kan ada 10 bagian ya per Mhm. pasal-pasal tentang pujian kepada Mhm. Rasulullah, Mhm. tentang kelahirannya Rasulullah, Mhm. mukjizatnya Rasulullah di situ dikisahkan ya, karangan Imam Al-Busiri. Mhm. Jadi subhanallah kisah tentang itu juga kalau diceritakan ya dalam kisah gimana Imam Al-Busiri mengarang Mhm. syair burda itu Mhm. ketika itu kalau beliau kena lumpuh total ya, Mhm. Mhm. makanya burda itu dibilang juga sholawat syifa penyembuh. Mhm. Karena ya waktu mengarang itu Imam Al-Busiri itu dalam keadaan lumpuh Mhm. nggak bisa Mhm. ngapa-ngapain dan beliau benar berobat kemana-mana ke dokter-dokter seluruh dunia tapi nggak ada Mhm. yang bisa ngobatin. Dan dalam keadaan sedih ya putus asa gitu beliau berkolwat itu Mhm. maksudnya mengurung diri di Mhm. kamar ya Mhm. sendiri. Terus mulailah beliau mengarang syair burda ini karena beliau teringat Mhm. pesan sahabatnya. Imam Al-Busiri ini adalah pengarang ya, Mhm. penyair sastra Dari beliau, mana dia? dari Mesir, Dari Mesir. dari itu. Jadi Mhm. ketika beliau mengarang itu mulailah beliau mengarang syair burda ini ada 10 pasal ya. Mhm. Ketika dia kelelahan sambil tidur apa ya pokoknya dia nggak ada kegiatan lain di tempat tidur ngarang itu terus sholat ya gitu ya. Terus Mhm. akhirnya dalam kelelahan itu beliau tertidur. Ketika Mhm. beliau tertidur itulah Rasulullah hadir dalam mimpinya. Mhm. Lalu diceritakan ya dalam kisah itu lalu Rasulullah mengalungkan atau burdah itu kan artinya menyelimutkan ya, Mhm. menyelimutkan satu buah sal atau selempang yang biasa Mhm. dipakai Pak Ustadz gitu ya warna hijau ke leher beliau. Lalu tubuhnya diusap ya yang kakinya itu seketika itu beliau terbangun subhanallah langsung sembuh bisa jalan Oh, total. Jadi itulah sejenis kenapa terapi juga ya, heeh, terapi ya, tapi dalam bidang, heeh, suara gitu iya ya. iya Bagus juga diterapkan gitu ya. iya, Jadi, subhanallah, menyejukkan hati juga ya itu ya. iya. Mhm. Kalau misalnya ada ya seseorang misalnya, saya misalnya ingin ingin bergabung gitu boleh ya? Monggo disilakan. Oh, Kita buka nggak ada WhatsApp. syarat apa-apa gitu? Nggak ada sama sekali. Kita Mmm. memang niatnya kan siar ya, makanya Heeh. kadang-kadang orang suka bilang, kalau kita manggil Burdah berapa gitu ya. Karena kita udah dipesan dari guru Mhm. kita ya, Mhm. kita nggak boleh mematokkan harga berapa kecuali dikasih, nggak Mhm. apa-apa gitu ya. Kalau Mhm. dikasih kita nggak boleh menolak kan pemberian orang itu pun Mhm. kita masukkan untuk uang kas kita gitu, Mhm. Mhm. dikembalikan lagi kalau ada acara apa-apa untuk Sudah transportasi. punya misalnya sudah punya, suatu, yayasan atau apa untuk Buddha itu sendiri? Nggak ada ya, hanya bentuk Enggak, personil aja ya, grup gitu aja iya ya? satu grup gitu Hanya sih. grup. Itu, teman-teman yang di situ nggak single semua kan? Enggak, justru ada yang punya. Jadi teman-teman Mbak Ade kalau misalnya ini teman Burda, kalau Heeh. misalnya pergi kan Mbak Ade nggak mesti harus di kegiatan terus kan, ke mall atau ke jalan-jalan ke mana-mana. Itu teman-temannya, single atau apa gimana tuh? Untuk jalan-jalan nggak sempet sih kita orang Oh jadi nggak ada jalan-jalan misal ke mall atau jalan-jalan ke mana-mana sama itu? sekali nggak Sudah, ada. kegiatan aja sudah cukup habis waktunya gitu Iya ya? bener. Iya makanya sampai nggak ingat ya, bukan nggak ingat ya, sampai melirik seseorang pun nggak sempet ya. Jadi, dan Mbak Ita aku lihat fresh terus ya hidupnya ya, maksudnya senyum itu membuat awet muda ya. Guru TK kan harus. Iya, guru TK ya membuat, harus ketawa terus ya. Nggak harus ya memang kita ngelihat anak-anak ya gimana Eee, kalau kita lihat anak-anak kan marahnya cuma sebentar setelah itu terhibur gitu kan. heeh, Oh lucu lihat iya, anak-anak itu gitu justru. iya. Jadi, ya kadang-kadang saya juga punya teman gitu kan yang masih single gitu kan. Ya, jadi ya kadang-kadang
Ya single itu sama yang berdua pun, kebahagiaannya beda-beda ya. Kadang-kadang yang berdua juga belum tentu dia bisa bahagia juga kan. Banyak juga ya yang berdua itu banyak masalah, bertengkar. Kadang-kadang yang single itu satu hal yang kita tidak harus, ya menyesali diri, janganlah minder ya. Iya benar. Jangan minder ya, percaya diri itu penting ya. Iya, Iya sampai nggak nikmati. sempat ke mall, berarti waktunya sudah terisi semua gitu. Iya, jadi, Malah bahkan mau beli kebutuhan aja kadang-kadang sampai tertunda-tunda gitu. heeh, ya, gara-gara Subhanallah. kebutuhan itu ya, Mhm. tertunda-tunda. Jadi tidak ada penyesalan dalam kesendirian ya, Sama sekali enggak. sama sekali ya. Heeh, Jomblo itu nikmatin. bukan berarti harus menyesal ya. Iya Kita, benar. berarti kita jangan balik ke belakang ya. Kalau kita balik ke belakang kita pasti nyesal kan. Iya Kita harus benar. maju ke depan, betul kan? Saya mau tanya, Mbak Ade, dulu, sekolahnya di mana? Bisa ngajar TK, langsung, PGTK ya? Saya kuliah di UT, Di universitas terbuka universitas, ya? heeh. Kenapa, eee eee, kok pilihnya, UT untuk TK gitu? Apa Eee, dalam pikirannya gitu? karena memang seneng lihat anak-anak, dari dulu tuh saya seneng banget sama anak-anak gitu, Oh jadi senang lihat anak-anaknya ya? heeh. Heeh. Kemudian yang, guru ngaji ini sudah lama ya? Sama, bareng itu, jadi heeh, Barengan ya? heeh. Barengan ya? Banyak yang diajarkan ya? Kan kita dibagi-bagi ya, nggak Mhm, anaknya muridnya sih banyak, ada mhm. 140 gitu ya, lebih. Murid TK? Oh enggak, kalau guru Murid ngaji ngaji? ngaji nih, tapi kalau kan kita dibagi-bagi ya, ini untuk Mhm. kelas ini, untuk TK. Kebetulan sama yang di TPA juga ngajarnya untuk anak TK juga gitu, Ngajarnya anak-anak. maksud saya di mana, ngajinya itu? Di Dekat masjid? masjidnya ada ruangan khusus gitu, TPA-nya gitu, Mhm. ada. Itu, ngajarnya malam ya? Habis asar, Habis asar heeh, sampai sampai ya sebelum maghrib udah itu, selesai. yang diajar ngaji itu anak yang umur berapa? Anak TK juga, usia TK sampai Eee, kelas 1 Anak gitu. TK sampai 100 lebih ya? Enggak TK-nya, justru semuanya itu Iya sampai maksud kelas saya, TK-nya ada 30 itu gitu. anak-anak dari situ semua ya? Iya, yang dekat-dekat situ. Ada nggak, apakah yang ngajar itu, teman Mbak Mbak Ade, perempuan atau ada juga yang laki-laki guru Ada, pasti ngajinya? ada pak ustadznya juga, Ada Pak tapi Ustadz kalau pak juga? ustadz biasa ngajar yang udah besar-besar gitu Oh, kan, kita heeh, yang kecilnya. yang kecilnya ya? Heeh. Itu, setiap hari? Iya, Jadi kecuali itu. hari ini nggak ada itu ya? Mengganggu lah. Eee, enggak, dia setiap, Senin sampai Kamis, kegiatannya. Terus kalau hari Ahad, kita Heeh. didikan subuh aja pagi, Eee, enggak setiap hari. Anak didikannya ada nggak yang sampai ikut, musabaqah gitu? Pernah ada juga, Ada juga ya? tapi kan itu beda bagiannya, kalau kami kan yang TK belum Heeh, ada yang TK kan hanya untuk ngajar aja, heeh, tapi iya. yang lainnya ada ya? Iya, udah ada. Ada ya? Kemudian yang burdah itu, anak muda nggak ada ya yang tertarik ya? Justru yang main alat-alat kita tuh anak-anak remaja, yang Anak dari remaja ya? iya, Ada berapa anggotanya? untuk saat ini ada 10 lebih kurang. 10 ya? Mhm, Tanpa iuran, tanpa apa-apa ya? enggak, paling kita, kalau ada uang kas kita belikan baju Uang kas gitu. itu dari mana? Iya, dari kalau orang ngasih itu tadi kan Mmm, misalnya dipanggil, nah kita kumpul kan, mhm, nanti misalnya, kita beli baju seragam ya gitu mhm, yang mhm. baru. Semua itu, Mbak Ade itunya, ketuanya ya? Enggak, kita sama-sama bareng-bareng, Sama-sama bareng-bareng heeh ya? heeh. Terhibur sekali ya. Aku pengen juga, aku pengen main aja. Ayo. Tapi, yang main muda itu apakah semua harus ngaji? Apakah semua harus nyanyi? Enggak kan? Enggak lah, justru kan, enggak ini, ada yang, Hmm, untuk main aja, ada yang justru bagian mendukung aja gitu ya, ada yang heeh, menyiapkan transportasinya, pokoknya kita sama-sama siar gitu ya, nggak sama-sama ada syiar. heeh, Jadi, menolong Rasulullah gitu ya oh itu niatnya. menyebarkan syiar juga Iya, ya, burdah syiar, itu ya. heeh. Tapi, ya mungkin karena saya nggak terlalu itu, saya saya di Batam ini saya lihat belum begitu, familiar gitu kan. Mhm, Karena kan belum orang banyak tuh cuma Rabana ya. Nah, Rabana banyak juga tuh kan yang, kegiatan-kegiatan ibu-ibu lah di masjid gitu kan. mhm. Mhm. Oke, Mbak Ade, terima kasih sekali ya informasinya ya. Saya Sama. sangat senang sekali dan sekarang kita bisa tahu bahwa kalau kita sendiri itu tidak
tidak membuat kita harus menyesal, tidak membuat kita harus sedih. Banyak yang harus kita lakukan ya, yang membuat kita bahagia, juga keluarga kita tidak ada khawatir tentang kesedihan kita ya. Dan dari kegiatan-kegiatan Mbak Ade tadi, itu semua itu sangat bermanfaat sekali bagi orang banyak dan sangat, bermanfaat juga bagi diri sendiri ya. Jadi, selamatlah ya selama 14 tahun menikmati kesendiriannya tanpa ada rasa penyesalan ya. Dan, kami juga melihat Mbak Ade itu selalu ceria. Subhanallah. Iya. Terima kasih ya sudah memberikan informasi, tentang Mbak Ade bagaimana sendiri itu, apa yang harus dilakukan dalam keadaan kesendirian ya. Kita harus mencari kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu selalu bisa bahagia ya. Oke, karena ada lagi teman kita yang akan kita, podcast, dia juga jomblo ya. Iya, Ah, benar. iya, Itu perlu. iya jomblo juga dia. Makasih Mbak Ade ya atas Sama-sama, Mbak kedatangannya. Yuli. Yuk, Iya, yuk. iya. Oke, selamat malam Mbak Isana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Namanya warahmatullahi wabarakatuh. kayak nama artis ya, Iya, Isana Sarasvati. di sana. Heeh. Iya. Mbak Isana juga temannya Mbak Ade ya. Iya, Dan benar. sama-sama single ya. Iya, Mbak. Jomblo lah ya. Iya, Mbak. I am jomblo. Tentu. Saya jomblo. Tapi Mbak Isana, jomblonya itu jomblo sejak dulu atau pernah menikah atau belum? Oh, kalau saya suami saya meninggal. Oh, meninggal. Iya, Tahun berapa itu? tahun 2016. Sudah mau 6 tahun. 6 saya tahun. jomblo. Heeh. Sekarang Mbak Isana kan jomblonya jomblo berarti single tidak punya anak atau gimana? Punya anak. Saya Punya punya anak. anak 3. Punya anak 3. Iya. Oh, berarti kan jomblonya tidak jomblo-jomblo kayak Mbak Ade ya. Jomblonya ada yang ekor ya, ada ekornya ya. Iya, ada. Iya. Terus Mbak Isana, dalam keseharian Mbak Isana, apa yang Mbak Isana lakukan? Misalnya sekarang kan nggak ada suami. Iya. Suami meninggal, Iya. pastilah ya sedih waktu saat itu. Iya, Dan Pak. mungkin sampai sekarang sedih juga, tapi tidak terlalu kelihatan pada saat dia meninggal dulu ya. Sekarang kegiatan Mbak Isana dalam keadaan kesendirian apa? Kalau saya kegiatan sehari-hari saya bekerja di laboratorium Di mana? di puskesmas. Oh, pegawai puskesmas Iya. jadinya. Heeh. Jadi saya kesibukannya setiap hari bekerja, sudah itu ada juga di laboratorium lain swasta kegiatan saya, terus Oh. pengajian juga saya aktif. Mbak usianya sekarang berapa? 51, Oh, 51 ya. mau 52 ini. Tapi Mbak, aku mau nanya, sendiri itu enak nggak? Kan sudah pernah punya Iya. suami, sekarang kan sendiri. Sendiri itu enak nggak? Saya jawab semuanya itu kita yang membuat diri kita bahagia apabila kita dekat sama Allah. Oh, gitu. Karena Heeh. bahagia itu rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa tentram lahir batin milik Allah. Milik Allah lah langit dan bumi dan seisinya. Bagi saya seperti itu, Mbak. Kalau misalnya seseorang yang kita sukai misalnya, saya tidak memohon ke dia, saya memohon kepada Allah. Ya Allah, milikmulah rasa kasih sayang, rasa cinta, buat dia cinta pada saya. Dan saya juga cinta. Milikmulah rasa kasih sayang itu. Mbak Isana di rumah anak 3 ya? Ya, 3. Umurnya berapa aja? 1 udah menikah. Oh, Saya berarti sudah punya cucu. Oh, sudah punya cucu. Iya, saya sudah punya cucu. Kalau Mbak Ade kan single betul ya, betul-betul Iya. jomblo lah ya. Kalau Mbak Isana kan jomblo, tapi jomblo Iya. ada ekor lah ibaratnya. Iya. Sekarang sudah punya cucu, berarti Mbak Isana ada nggak keinginan untuk menikah gitu? Misalnya ada nggak ingin berdua lagi gitu seperti, dan tadi saya bilang kan waktu sendiri sama waktu menikah sama sendiri sekarang kan pasti ada beda kan. Beda. Dan kenikmatan berdua sama sendiri kan beda-beda juga kan. Iya, beda. Dan sekarang umur 52 masih muda loh. Ada nggak ingin menikah lagi gitu? Ada nggak ingin mempunyai pasangan lagi? Kalau saya saat ini ya, yang saya inginkan ya kita kan itu fitrah ya, wajar kita menginginkan gitu. Tidak sulit saya menjawabnya. Saya mau saya percaya dengan takdir aja. Apa yang diberikan Allah saya yakin
itu yang terbaik bagi saya. Kita juga buka mata kita. Orang yang ada suaminya juga bukan bahagia, ada juga yang berantakan. Betul, makanya saya bilang tadi, tidak semua orang punya suami itu Iya, bahagia. Jadi ada 2 kategori ya, Hmm. punya suami ada bahagia ada tidak, Iya. single ada juga bahagia ada Bahagia. tidak. Tapi kalau Mbak Ade tadi kan dia bahagia lah ya, sekarang dia Iya. bahagia. Tapi kalau Mbak sendiri kalau kan baru 2016 kan berarti baru Mau 6 tahun 6 tahun Iya, sendiri kan. sendiri. Maksud saya tuh selama ini kan sudah sampai udah punya anak, udah cucu kan berarti menikahnya kan sudah lama berdua Iya. kan. Saya 22 tahun menikah, baru meninggal suami saya. Ya, 22 tahun itu kan ibaratnya sudah menikmati bagaimana berumah tangga itu. Jadi kalau misal sekarang ada nggak keinginan? Itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ada pada saat kapan? Pada saat saya lagi sakit. Oh, jadi seolah-olah pada saat sakit itu butuh seseorang untuk Iya. mendampingi ya. Apalagi anak saya kan laki-laki semua. Oh, Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dia menolong kita. Misalnya di aurat kita yang sakit gitu iya ya. betul, itu. Perlu. Jadi saya kadang ke salon saya. Oh, itu yang dibutuhkan ya Iya. pada sakit, itulah yang kita butuhkan Iya. pendamping kita ya. Untuk menggosokkan misalnya suatu balsam, suatu apa ke punggung saya. Itu ya. Kadang-kadang saya kan bukan bilang apa ya, sibuk ya. Sibuk, Terlalu sibuk di laboratorium, kegiatan-kegiatan ya, bisnis ya. sampai pegal gitu. Lalu saya sampai tidak bisa buka baju gitu. Jadi sakit tangan. disitulah Di situ kita butuh saya teringat betapa pentingnya ada pendamping. Tapi saya tidak terlalu memaksakan harus diri ada. tadinya. Saya percaya takdir. Saya selalu doa, ya Allah, semoga aku ridho kepadamu, engkau ridho kepadaku. Kalau udah itu kita pegang, pasti kita bahagia. Itu saja. Jadi Mbak Isana ini kan di puskesmas mana? Puskesmas di Bengkong saya. Tanjung Muntung ya? Iya. Oh, jadi Mbak Isana dalam kesendirian itu banyak kegiatan yang Mbak Isana lakukan ya. Iya. Jadi tidak ada kata sepi, sedih gitu ya. Iya, Nggak ada dalam sehari-hari ya. Insya Allah tidak ada. Kegiatannya ada aja gitu ya. Jadi single parent kan, ibarat single parent ya. Dan dikatakan jomblo. Kalau ada lelaki yang mau mendekati boleh nggak? Kalau saya dari dulu saya syaratnya bukan bersyarat ya. Maksudnya saya tidak, kalau orang yang dekat dengan saya pasti dia yang sholat. Misalnya harus rajin sholat. Bukan. Jadi menurut Mbak Isana itu sholat nomor 1. Iya, sholat nomor 1 ya. Harus itu ya. Harus. Waktu masih sekolah juga, masih kuliah juga gitu ya. Kalau nggak sholat pasti orangnya tidak berani dekati saya. Bukan saya mau sok-sokan mau apa gitu. Dengan sendirinya itu. Jadi gini segan Mbak Isana. aja orang. Jadi Mbak Isana kan ibaratnya kan sudah mapan ya. Ya ibaratnya sudah mapan lah untuk seorang jomblo lah ya. Punya segalanya lah. Tapi Mbak Isana tidak mesti harus mempunyai pendamping. Misalnya ada lelaki yang ingin mendekati, pendampingnya itu harus lebih tajir dari Mbak Isana. Enggak, gitu. saya tidak ya. itu. Yang penting ibadahnya. Ibadahnya ya, aja. Ibadahnya ya. Terus maunya bahagia itu bukan semata-mata banyaknya harta bagi saya. Kita kesibukan kita buat, jangan setiap napas, setiap langkah kita, setiap mau tidur zikirlah sama Allah. Ingat terus. Walaupun kita banyak uang, terus kita untuk menghilangkan galau kita ya. Pergi kita jalan misalnya ke pantai, liburan ke mana, ke itu ya, yang ke Bali, yang mana yang lebih indah nampak. Setelah balik dari sana, kalau misalnya kita nggak dekat sama Allah, pasti suntuk juga lagi. Oh gitu ya. Jadi gini Mbak Isana. Jadi Mbak Isana itu waktu ditinggal suami pasti sedih lah ya. Sedih pasti sedih. Cuma
karena Mbak Isana adalah seorang pekerja di puskesmas, ada kegiatan. Sudah itu ada lagi bisnis ya, punya bisnis gitu Ya. kan. Itu yang membuat Mbak Isana itu bisa cepat meredam diri supaya tidak ada kesedihan berkepanjangan kan. Sudah itu punya anak lagi Iya, kan. iya, Bu. Ya, jadi sehari-hari itu tidak ada waktu yang luang Yang untuk luang memikirkan untuk aku harus berdua. melamun-melamun Tapi gitu. aku mau tanya, itu sharingnya ke siapa? Misalnya sharing kan kita kadang-kadang kalau waktu suami istri kan kadang-kadang sharing cerita lah, baik masalah kita berdua, masalah keluarga lah, masalah ini, masalah itu. Kalau sharing sekarang semenjak nggak ada suami sama siapa? Saya jarang sharingkan ke orang. Saya sebelum meninggal pun suami saya memang bukan Allah lah yang menilai ibadah ya Mbak ya. Saya udah sering sholat tahajud, sholat duha, puasa sunat gitu ya. Itu setiap apa aja saya zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, saya banyak zikir seperti itu sebelum meninggal pun suami saya. Kedua, suami saya memang orang yang baik, walaupun saya tidak cantik, suami saya ganteng, Manis tapi kok, Mbak, manis kok. dibilang suami saya adalah wanita yang baik hati, yang Masya ratu. Allah. Dia bilang kayak gitu, tidak boleh orang tahu istri saya cantik. Gitu Masya dia bilang kayak gitu. Tiba-tiba Allah ambil. Subhanallah. Terus saya ridho. Setelah suami saya meninggal, tidak sakit, tiba-tiba saja. Lalu saya amalkan sebelum dia meninggal juga, saya sudah banyak ada pengajian privat. Satu pengajian tuh ada grup 10 orang. Ada dokter Denny, ada banyak dokter-dokter satu grup itu. Bayarnya mahal tuh waktu itu kami pengajian. Terus di situ udah dibimbing kami. Kayak sepertinya Allah sudah rencanakan baik untuk saya semuanya, Mbak. Udah dibimbing zikir, gimana kita dalam kesendirian, tidak penting dunia. Kesendirian kita lahir ke dunia ini tanpa ada dia yang kita cintai, katanya gitu. Gitu. Iya, Jadi kita nikmat itu, pergilah ke masjid kita, berdiam di sana, luar biasa. Nanti orang yang gelisah yang ini itu belum dia merasakan nikmatnya di rumah Allah. Iya, betul. Jadi kalau kita merasa sedih, ada kita merasa kadang-kadang suntuk lah ke masjid ya. Ke masjid. Pasti akan Tengah malam tenang. ceritakan sama Allah, jangan sama orang. Orang tuh kadang-kadang kalau kita hari ini baik, karena manusia itu kan digoda Allah dari depan, samping, belakang gitu ya. Bisa saja dilihatnya kita tidak baik hari ini, terus diceritakan sama orang lagi aib kita. Terus kalau saya ceritakan sama Allah, ya Allah, aku adalah perempuan yang sangat lemah, tidak mampu, tanpa kekuatanmu aku tidak bisa ya Allah. Jadi di masjid Mbak Isana ada kegiatan apa, ikut misalnya pengajian juga? Ada pengajian. Ikut burdah juga ya seperti Mbak Ade? Saya ikut pernah, cuman saya banyak, mereka suka kegiatannya pagi, sementara saya kan pegawai ya, nggak bisa, tidak bisa gitu. Disiplinnya, aturan itu pasien saya juga pasti. banyak, apalagi COVID kan luar biasa. Mbak Ade kan yang tahu, saya mau diajak, sementara saya yang mau ngambil antigen, swab, apa segala Jadi macam. sekarang Mbak Ade sama Mbak Isana ini ibaratnya sama-sama jomblo, tapi sama-sama mempunyai kegiatan yang padat ya. Iya. Jadi ya Masya Allah, jadi tidak ada kesedihan dalam kesendirian ya. Iya. Semua mengalir seperti. Terus satu lagi yang membahagiakan kita, walaupun kita tidak punya uang, paksakanlah diri untuk bersedekah. Itu melapangkan kesedihan kita. Walaupun kita tidak punya uang. Misalnya saya pernah Mbak punya bisnis ini ya, baju-baju second dari Singapura sebelum COVID, sebelum itu saya jual jadinya karena tidak ada lagi, tidak ada waktu, tidak ada ini. Waktu itu ada orang menangis, tidak bisa bayar uang sewa rumah, uang sekolahnya, terus datang dia bilang, tolonglah belikan ini baju saya ini semua, katanya. Tidak usah, tapi tetap aja diletakkannya. Uang saya hanya 300.000. Itulah untuk jajan anak saya sebagai single parent, untuk gimana lagi ini besok untuk anak, untuk uang sekolah. Tapi saya kasih semuanya, beranikan diri.
dalam waktu 1 jam setelah pergi dia, saya tidak, saya banyak astagfirullah mengucapkan, langsung datang seorang pengusaha di Barelang, dia punya kebun, banyak anggotanya, langsung bawanya 5 orang, dipilih semua baju saya, Mbak. Baju second tuh. Subhanallah, 600.000 langsung Ya, 1 jam. jadi kita nggak perlu takut kalau kita Jangan. sedekah itu uang habis ya, Iya, Mbak. Ya. jangan. Terus setiap hari usahakan memberikan sedekah, walaupun hanya 1 biji kue atau air putih sama teman. Setiap hari usahakan. Apapun bentuk sedekah Iya. itu ya. Kalau misalnya tidak bisa, misalnya kita kayak rumah, ada orang kan rumahnya di plat ya, di apartemen, tidak bisa memberikan. Kadang-kadang kan sama sebelah tidak bisa memberikan ya. Kita maklum ya, seperti di Singapura nggak mungkin ngasih sama tetangga, ini agak sulit. Pergilah ke masjid, Pasti ada masukin ya. entah 2.000 entah 5.000 setiap hari. Kita akan berubah. Kita berubah di situ. Iya, memang saya juga seperti itu. Jadi kita jangan takut untuk bersedekah, walaupun bentuk apapun sedekah itu. Yang penting bukan berarti berbentuk uang, tapi bentuk benda juga ya, Terus, yang bisa bermanfaat ya. ya. Benar, Mbak. Terus usahakan, doakan, ya Allah, siapa orang yang minta tolong ke saya, mampukan saya menolongnya. Apapun kita tolong. Berikan kita sabar dan ikhlas, dan hilangkan rasa marah. Apapun yang dibilang orang ke kita, jangan kita membalas dengan marah. Itu saya percaya. Tidak mau, jangan marah. Apapun, misalnya dihinakannya kita, tidak baik diperlakukannya kita, jangan malas dibalas. Jadi betul-betul ya, dalam kehidupan Mbak Isana ini banyak di lingkaran itu ya, surga lah ibaratnya ya. Insya Allah. Sendiri pun tidak berarti tidak bisa nikmat. Tidak nikmat ya. Banyak yang harus kita lakukan kalau kita ingin mencapai surga ya. Iya. Seandainya pun kita ada suami kita, jangan merasa perempuan kita sebagai perempuan sebagai babunya. Kalau saya ada, kita kan, walaupun saya seorang yang sibuk, saya harus melayani suami saya, dia pulang kerja, saya buat tehnya, saya siapkan bajunya, terus mandi pun saya temanin, gosok punggungnya. Dia tuh mau berangkat kerja, siapkan sarapannya, sepatunya pun saya lap. Oh, jadi pesan-pesan untuk yang ada suami. Oh iya ya. Iya. Pesan untuk yang punya suami. Yang punya suami. Seperti itu. Jangan, kadang-kadang kan dia sudah merasa gajinya besar, tidak boleh lagi tidak menghargai suami. Itu kan bisa ambil sendiri, bisa praktis, bisa digojekkan ininya, makanannya ambil. Jangan. Itu waktu punya suami ya. Iya, dilakukan itu ya. Dilakukan sekarang itu. Baru sendiri gitu ya. Ya, jadi kalau ada seseorang yang ingin mendekati Mbak Isana, ya itu tadi syaratnya tadi ya. Ya, yang pertama sekali dilihat ibadahnya ya. Iya, ibadahnya. Semoga lah Mbak Isana menemukan orang Tapi yang tepat. Biasanya Mbak ya, sebelum kita tutup acara ini, orang yang bersahabat dengan saya pasti dia merasakan, misalnya dia tidak, maaf 1000 kali maaf, saya bukan misalnya merasa suci atau merasa baik gitu ya. Kalau misalnya dia teman saya sendiri aja pun kadang dia segan. Ya gitu, harus ada perantara lah. Iya, misalnya mundur teratur, kenapa? Aduh, nggak enak kan, dia banyak sekali kegiatannya di masjid. Tidak tapi bisa diikutin dia. Tapi kan gini, Mbak Isana, kalau ada misalkan kalau kita punya suami kan pasti akan berubah kan. Paling tidak kita, ya kalau kita sudah berniat punya suami kan kita harus membahagiakan suami kita kan, harus mengabdi kan. Ada hal-hal yang harus kita lepas kan. Itu pasti kan. Jadi kalau kita mau ingin cium bau surga, ya kita harus mengabdi pada suami lah. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa melayani suami harus kita tinggalkan, betul kan? Iya, betul. Terus kemudian saya paling ini ya, paling senang itu saya kan melayani di poli lansia. Jadi orang-orang yang tua semua yang saya layani itu kan, saya selalu pesankan walaupun dia udah tua, yang laki-laki, tetap aja saya suruh menikah.
Kalau laki-laki itu batas hasratnya itu sampai Kenapa dia kalau perempuan nggak suruh menikah? Perempuan kan berhak walaupun sudah tua berhak iya menikah juga kan? boleh, cuman Ah, kesabarannya itu lebih sabar mm-mm. perempuan. Tapi kalau laki-laki hasratnya itu Allah berikan dia lebih. Lebih walaupun Iya, tua hasrat ingin menikah tuh kuat juga gitu iya ya. Jadi itu kita support gitu ya. support saya Mm-mm. suruh walaupun Mm-mm. kadang-kadang kan orang tuanya di kampung, Mm-mm. yang laki-laki dibawa ke sini. Mm-mm. Pak, daripada Bapak sendiri di kampung bawa aja ke sini. Terus setiap kali dia kontrol kolesterolnya naik, Mm. tensinya naik. Saya bilang ini bukan masalah apa-apa, penyakitnya tidak. Nikahkan lagi bapaknya. Oh, kalau bapaknya dinikahkan pasti Nikahkan lagi. kolesterolnya tidak akan tinggi Ya, ya. tensinya. Kalau perempuan apa yang tinggi kalau tak menikah? Menikah itu emosinya. Emisi perempuan lebih Emosinya itu. perempuan. Satu lagi, sakit itu ada 3 Mm-mm. yang membuat kita sakit. Mm-mm. Satu, faktor ini emosi. Maksudnya Kalau ini stres. kita cerita yang masalah perempuan yang sendiri loh. Iya, yang Perempuan sendiri. yang jomblo. Yang misalnya yang sendiri itu, Mm-mm. kenapa dia yang jomblo ini, yang perempuan ya, kenapa dia selalu dia galau, suka ini. Emosi. Dia kurang ininya pendekatan sama Allah sebenarnya. Semua yang yang banyak masalah orang itu kurang. Dia tidak mengaji, maksudnya tidak ibadah. Oh, ya Kurang. saya ngerti. Maksudnya kalau dia jomblo, kalau dia ingin damai, gampang dekatkan aja kepada Allah. Iya, belajarlah. Emosi akan terkontrol ya Iya. kan, tidak galau gitu kan. Ya tadi betul Mbak Itu Isana. aja. Kalau galau, saya jomblo nih, suami nggak punya di Iya. rumah, ke masjid aja. Ke masjid aja. Ya, semua akan hilang gitu ya. Pertama-tama paksakan diri, memang belum tenang, lama-lama dipaksakan. Cobalah kita lihat anak kita waktu pertama sekali kita antar ke sekolah, pasti nangis. Kita tungguin sampai 3 bulan. Itu perlu tahapan. Pelan-pelan. Ya benar itu. Iya. Pelan-pelan. Sekarang kalau misalnya kita jomblo nih, sebentar bikin status gimana ini. Terus kata dia orang syirik, bilang janda lah apalah tuh. Nggak usah, saya percaya diri kalau saya. Emang kenapa kalau janda? Nggak masalah Ada janda. apa ya kan? Kita janda terhormat kok. Iya. Kenapa? Cuma ngapain dia omongin ya? Ya apesnya aja karena suami nggak ada. Itu saya aja. Saya tidak pernah merasa diri saya malu kalau saya seorang janda. Saya tidak malu. Bapak dia juga mama dia juga janda, kenapa mesti dipermasalahkan? Kita nggak ganggu orang. Betul. Kita. Ya jadi gini, ya saya bilang tadi kan jomblo itu kan bukan berarti kita harus minder, bukan berarti kita harus mengujikan diri, dan kita harus merasa bangga juga lah. Kita janda-janda terhormat kan. Iya, kalau misalnya dia mau baik ya, paksakanlah diri mengaji. Atau misalnya dia pun bukan Islam ya, pergilah dia ke ibadah, misalnya ke gereja dia, ke apa dia tempat ibadah dia. Pergi ke sana. Kalau kita ngaji ya, saya sebagai muslimah ngaji setiap hari sampai kayak tadarusan, nggak mesti bulan suci Ramadan kita mengaji, tidak. Setiap hari minimal 4 ayat. Itulah 4 ya baris. Itu kegiatannya. aja. Terus kita setiap saat walaupun mau masak, buatlah di dalam hati zikir kita subhanallah alhamdulillah, minimal astagfirullah. Jadi di benak sucikan hati. Jadi di benak kita yang kita harus dengar kata-kata orang itu nggak ada lagi. Nggak perlu lagi. Tinggalkan aja semua itu. Yang penting kita bahagia, sudah bahagia dengan kesendirian kita ya. Iya, jika kita lihat yang tidak baik dari orang, misalnya tingkah orang, itu artinya Allah menolong kita. Itu yang tidak baik dibuat orang itu, jangan kita buat seperti itu. Allah memperlihatkan ke kita keburukan orang. Misalnya Mbak A, si A saya lihat, wah dia jahat sekali begini. Artinya Allah menolong kita, itu seumpama itu tidak baik, jangan kita lakukan seperti itu. Gini Mbak Isana, Mbak Isana waktu sebelum sendiri sama sendiri itu sendiri ini sering nggak difitnah orang? Tidak.
Oh, nggak ada ya. Tidak pernah. Alhamdulillah ya. Walaupun saya Saya- bawa mobil Kadang-kadang sendiri. katanya kan janda itu kan kadang-kadang banyak fitnahnya gitu kan. Enggak ya? Tidak, saya tidak. Itu yang difitnah orang itu karena dia sesat setiap hari, dia tidak punya maksudnya attitude, tidak sayang Allah. Nah, makanya saya bilang Mbak Isana adalah janda Saya yang terhormat. tidak pernah saya difitnah Iya, orang. dan kesendirian Mbak Isana itu semua yang dilakukan adalah hal-hal yang baik gitu kan. Tidak ada yang membuat orang membuat fitnah gitu Tidak ya. ada. Alhamdulillah. Saya kayak teman kerja saya ya, misalnya turun ke lapangan pakai mobil saya nyetir. Di dalam ada misalnya ada cowok, tiga nggak ada. Tapi nggak ada yang fitnah ya. Nggak ada yang fitnah. Tetangga saya juga. Itu kenapa? Karena dari attitude juga orang melihat kita kan, dari attitude kita juga. Kecuali kalau kita centil, janda mentel kata orang kan, janda yang suka sana pastilah jadi fitnah kan. Tapi karena Mbak Isana kesendiriannya itu melakukan semua kegiatan yang terhormat gitu kan, yang bisa dijadikan itu tuh jadikan gambaran bahwa kegiatannya baik gitu kan untuk semua orang. Jadi tidak akan timbul fitnah. Alhamdulillah ya, hidup sendiri itu tidak membuat kita itu selalu minder ya. Bahkan Pak Ustadz juga sering ngobrol sama kita. Nah, gitu aja kalau saya. Ya. Jadi saya sangat senang sekali ya dengan informasi Mbak Isana ini ya. Antara waktu bersama suami dengan sendiri itu beda-beda lah kebahagiaannya ya, beda-beda ya. Jadi ada dua lah ya, tapi tidak semua. Tapi intinya tidak semua orang ingin sendiri ya kan. Iya. Semoga nanti kedepannya ketemu ya orang yang cocok ya, yang sesuai dengan kriteria tadi ya. Saya sangat terima kasih sekali sudah datang ke podcast saya. Dan sangat bermanfaat sekali informasinya ya tentang jomblo. Berarti jomblo punya anak gitu ya, jomblo punya anak dan banyak kegiatan-kegiatannya ya, sehingga tidak membuat hidup itu bosan ya. Iya, betul. Siapa tahu ke depan setelah ada yang melihat ini ada yang tertarik, boleh ya? Boleh, tapi harus dia ini sholat subuh. Ya, itu yang penting. Di masjid. Itu yang penting ya. Sholat subuh di masjid itu luar biasa itu. Iya. Pahalanya seperti sholat 1 malam suntuk. Iya. Jadi intinya saya simpulkan bahwa kalau Anda sendiri lakukanlah hal yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk Allah. Benar, ya. Allah. Itu adalah syarat kalau kita ingin bahagia dalam keadaan sendiri ya. Iya. Oh ya, makasih sekali Mbak. Karena bahagia itu harus ada tanda kutip milik Allah. Iya, semua bukan itu dari milik Allah. Pasangan kita semua kan? milik Allah. Semua milik Allah. Apa yang kita lakukan adalah milik Allah ya. Jadi bahagia itu milik Allah. Dia yang menentukan kita bahagia atau tidak. Dia yang mendatangkan kebahagiaan itu semuanya. Jadi dan satu yang terakhir, kalau Anda lagi galau, Anda sendiri dan lagi galau dari bosan, ke masjid aja. Iya, benar. Bagi yang muslim ya. Bagi yang non muslim mungkin kalau dia Kristen ke gereja gitu ya. Ke tempat ibadah masing-masing. Ke tempat ibadah masing-masing sesuai ya. kepercayaannya. Pasti di situ akan menemukan kedamaian ya. Iya. Dan satu lagi yang tadi Mbak Isana bilang, bersedekahlah walaupun tidak punya apa-apa. Iya, paksakan apa saja kasih. Ya, makasih sekali ya. Semuanya itu sangat-sangat bermanfaat informasinya. Dan baiklah kita tutup ya acara malam ini. Terima kasih sekali lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih dan Allah yang mempertemukan ini. Saya tidak menduga ini. Terima kasih banyak. Salam kenal Mbak. Iya. Baiklah pemirsa, mungkin banyak sekali informasi yang kita dapatkan pada podcast ini tentang orang-orang yang single, tapi tidak berarti mereka single, mereka tidak bahagia. Banyak yang mereka lakukan untuk kebahagiaan mereka dan banyak yang mereka lakukan untuk kebahagiaan orang banyak di sekelilingnya. Jadi banyak sekali kiat-kiat yang harus atau tip-tip yang kita dapatkan pada malam ini. Dan jangan lupa ya subscribe, like and share dan tekan loncengnya supaya podcast saya semakin berjalan terus. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.